Halo, selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana guys kabar kalian? Moga-moga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Mampus. RRT diamuk masa. Lagi-lagi klaim mereka soal dukungan dari rakyat terbantahkan. Aduh, malu lagi tuh. Songong banget nyebut ada rakyat di belakang mereka dulu. Tapi buktinya rakyat malah mau keroyok RRT. Sekarang kalian gak bisa ngeles lagi kan? Rakyat udah gak peduli. Plus teman-teman satu angkatan Pak Jokowi di UGM pun sudah siap pasang badan dan bawa bukti. Tapi wait guys, kok kalian kayak nyium sesuatu gak sih? Kayak ada bau nih. Bau apa ya kira-kira? Bau kekalahan. Simak selengkapnya. Rizmon, ada yang nyari-nyari bang. Ini dulu apa hoaxnya di mana? Bisa dipegang. Di CFD. Bapak kan siapa? Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Ini data. Oh. Data lu mana? Percaya sama gue tahu. Ya karena Bapak. Karena Bapak. Waduh. Di dalam rombongan. Dikeroyok orang sebanyak itu teman-teman. Iya. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang berani taruhan ayo. Apa bang? Nah kan? Langsung depan mata. Awas. Aduh. Mau baku hantam ini guys. Waduh. Biasa Nah. aja. Biasa aja. Nah kan? Tuh mau dihajar tuh. Waduh, hajar aja bang. Provokator tuh. Nah. Bahwa yang dibuka itu benar. Mumet dah. Jangan fisik bang. Lo. Aduh. Ini mama nih bener-bener ya. Itu tadi adalah momen-momen di saat Car Free Day yang benar-benar heboh banget ya. Hampir terjadi baku hantam nih ya. Mana rakyat yang katanya mendukung kalian ya kan? Isinya orang-orang tua semua nyebar fitnah-fitnah doang ya. Aduh Rizmon, hampir kena hantam dirimu tadi. Akhirnya dia malah diamuk sama massa nih teman-teman. Tepat di depan mukanya, massa mengatakan ngomong pakai data. Tuh, dengerin Mon. Yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rizmon, melawan Risa Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Nah kan dari mana? Siapa dan mana? Nah kan? Ini dia nih. Tuh. Lo. Rakyat yang mana sih yang mendukung ente? Ya ampun. Kami ini dari Front Kebangkitan Petani Jelak
petani dan nelayan dan wilayah pesisir utara Banten. Oke. Kami di sini hadir untuk memberikan dukungan dan support terhadap saudara-saudara kami, Pak Roy Suryo dan juga Bu Dr. Iva. Kami berharap di sini keadilan benar-benar ditegakkan. Lah ternyata Roy Suryo tadi ngaku-ngaku nih teman-teman, kalau yang melawan RRT baik itu Rismon, Roy ataupun Tifa sama halnya dengan melawan rakyat. Lah emang rakyat yang mana nih ya? Aduh, katanya dibela rakyat, katanya melawan rakyat. Buktinya rakyat segedek itu loh, sampai-sampai mau ngeroyok si Rismon teman-teman. Oke, untuk semua penonton Om setia Roy, Sentana, Kenapa ini Om Roy nih? Kayak sakit ya Om Roy, batuk-batuk gitu. Ya ampun Om, ini udah dekat deh. Deket tawanya. Udah sini saya ini, saya lihat. Aduh, kayak pucat banget gitu ya Om Roy. Tuh teman-teman lihat mukanya ya. Kenapa nih kira-kira nih Om Roy? Kayaknya kok pucat pasi banget teman-teman. Lihat ke mukanya nih ya, komuknya Om Roy teman-teman ya. Apakah dia ini sedang kebingungan ya, panik, atau mungkin sudah tahu kalau bentar lagi dia bakal dibui? Gimana nih kalau menurut kalian guys? Coba tulis pendapat kalian soal komuknya dan gerak-gerik dari Om Roy barusan. Ada yang duluan, ada yang pelonggar. Ya. Kalau bapak lulusnya Saya belakangan. Oh, belakangan. Dia dulu. Jadi habis Pak Jokowi wisuda, Mas Irwanto, saya setahun kemudian persis. Apa tanggapan bapak ini tentang berita ijazah palsunya Pak Jokowi? Saya kira gini ya. Atau ini perlu ditanggapi nggak Mas sebenarnya? Ya, jadi menurut saya ini masalah ijazah, terutama ijazah S1 ya, kehutanan. Ya kalau menurut saya sih, saya baca-baca di medsos dan sebagainya di video pihak yang meragukan, mengatakan dengan keyakinan memiliki 2 saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan itu. Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu loh. Jadi silakan saja kepada netizen atau masyarakat logikanya percaya kepada yang punya saksi 2 orang atau yang lebih 80 orang ini saksi yang membawa kita ini sama-sama masuk tahun 80 mulai lulus di 85 dan seterusnya. Dan ijazah kami asli lah. Iya. Pak Jokowi itu Beliau ini adalah teman-teman kuliahnya dari Pak Jokowi ya kan? Dan beliau menyatakan nih siap turun gunung untuk berhadapan dengan Roy Suryo CS. Secara logika aja deh teman-teman. Teman-teman kuliah beliau itu sebanyak 80 orang loh ya kan? Belum lagi dosen-dosen beliau. Belum lagi institusi tempat beliau berkuliah yaitu Universitas Gadjah Mada yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Lah, lawannya cuma 2 orang saksi. Halo, untuk Kapolda, untuk Kapolri, tolong cepat diproses itu. Si Rismon CS, Oke. Roy Suryo, Tifa, masukin ke penjara secepatnya itu. Orang itu cuma bikin huru hara aja. Betul. Orang bundanya Jokowi udah meninggal masih juga di kotak-katik. Gila emang mereka itu. Mereka goblok. Akte kelahiran ada. Apa bisa menipu akte kelahiran Pak Jokowi itu? Hah? Orang ini memang, aduh, gimana itu? Rakyat Indonesia hampir 99% gedek ngeliat dia itu. Betul. Ya. Aku dokter, ngaku profesor, ngaku ahli hukum, ngaku ahli telematika, forensik. Tapi otaknya kosong. Cepet Pak. Penjara aja mereka itu. Udah jelas mereka tuh fitnah-fitnah aja yang mereka keluarkan tuh. Bukan mendidik rakyat Indonesia, nggak ada yang mereka tuh mendidik itu. Mereka bikin bodoh orang tuh. Setuju sama netizen satu ini teman-teman ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia, bahkan beliau berani menyebut hampir 90% ya. Masyarakat Indonesia itu benar-benar jengah dengan Roy Suryo CS ini teman-teman ya. Udah lihat kelakuan mereka ini berisiknya minta ampun ya kan. Dan akhirnya rakyat pun menuntut supaya yang namanya Roy Suryo CS ini lebih cepat lagi prosesnya.
seharusnya untuk dipenjara alias dikurung biar gak bikin gaduh lagi di masyarakat. Laporan polisinya ya, pada waktu itu ruangan itu penuh sesak, puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya, ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan. Bahkan si Tipa aja ngakuin loh kalau para pendukung mereka ini sudah pada kabur berkurang jauh ya. Ketika mereka udah jadi tersangka, dia bingung nih, loh yang biasanya ngumpul-ngumpul dukung saya dan gerombolan saya kok udah nggak ada. Kemana ya kira-kira guys? Ya otomatis kabur lah ya. Polisi menetapkan Anda dan gerombolan Anda jadi tersangka itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Berarti jelas-jelas ada bukti pendukung kalau Anda itu bersalah. Ya kali para pendukungnya masih stay, ngapain? Ya keseret-seret dong nanti takutnya, ya kan? Ya mending minggat aja. Aduh lagian yang namanya kibulan-kibulan Anda itu sudah jelas kok ya. Masyarakat udah sadar banyak Tipa. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk inisiator acara ini Bang Michael Sinaga. Di sebelah kanan saya ada Bang Rismon Sianipar. Sebelah kanannya lagi ada Ustadz Alfian Tanjung. Medan juga? Oh Padang. Oke. Jadi ini Medan. Sekarang kita di Solo. Saya mau tanya warga Solo asli coba tunjuk tangan. Berdiri warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan majukan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Ya emang itu benar kenyataannya. Nih. 1, 2, 3, oke lanjut. Aduh, ya emang itu kenyataannya ya. Dihitung pakai 10 jari aja ternyata jarinya masih tersisa. Ya itulah yang namanya pendukung kalian ya. Cuma sedikit, cuman seupil, se-RT aja nggak ada kalau kita hitung-hitung. Ya kan teman-teman? Aduh ya, bisa dihitung pakai jari. Parah bener. Disinilah kekeliruan mereka, ya. Mereka merasa masih didukung oleh rakyat, gitu ya. Padahal rakyat yang mana, gitu kan? Hanya sangat kecil lah, ya. Bagian rakyat yang mendukung mereka, orang-orang yang sudah terpengaruh hoax ini sejak lama saja, gitu ya. Betul. Tetapi orang yang sudah mulai memikir, sudah mulai logikanya jalan, gitu ya, dengan membaca katakanlah banyak bantahan-bantahan yang ada di media dan seterusnya, mereka akhirnya sadar. Ya, keliru ini. Bahwa ini ijazahnya yang palsu bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya. Ya, kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Kemudian dari Tifa gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ya. Dari sisi adabnya juga gitu kan. Mereka selalu mencemooh lawan-lawannya gitu kan. Merendahkan lawan-lawannya seperti kemarin ya. Lulusan universitas dari Lampung dan seterusnya itu malah diejek. Akhirnya mereka kan melakukan perlawanan gitu kan. Akhirnya mereka mensomasi dan mungkin nanti akan melaporkan ini. Rakyat yang mana ya yang mendukung mereka? Rakyat sekarang itu makin lama makin cerdas dan secara logika pun sudah jelas terpampang nyata ya di banyak video-video yang beredar di TikTok, di YouTube, di Instagram. Semua itu yang namanya bukti-bukti kalian sudah terbantahkan ya kan? Dan jelas-jelas bukti dari sisinya Pak Jokowi yang benar-benar bisa masuk logika kita sebagai orang waras ya. Aduh. Lagian ya, mereka ini sok banget
Tapi dari soknya mereka ini kelihatan banget mereka itu goblok karena merasa selalu didukung sama rakyat. Rakyat yang mana? Nah, ini lagi teman-teman ya kan, dari Mbah Runajah Instagram. Isu ijazah palsu hanya bertujuan untuk menjatuhkan nama Jokowi ya. Kita baca sekilas nih teman-teman ya. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang tidak pernah sepi, isu ijazah palsu kembali mengemuka sebagai senjata amunisi untuk menyerang nama besar Jokowi. Tuduhan ini bukan hal baru. Sejak masa kampanye Pilpres, berbagai pihak terus menggembar-gemborkan dugaan bahwa ijazah Jokowi ini dari Universitas Gadjah Mada palsu. Namun setelah berbagai verifikasi resmi ya, ini saya bold nih teman-teman, bisa nggak nih? Oh bisa ya. Namun setelah berbagai verifikasi resmi termasuk dari UGM sendiri yang telah mengkonfirmasi keaslian dokumen tersebut, isu ini jelas-jelas ya hanya bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dari seorang pemimpin yang telah membawa perubahan yang nyata bagi Indonesia. Setuju dan benar-benar well said teman-teman ya kan. Jelas banget isu ini cuma digoreng-goreng buat menjatuhkan nama besar Jokowi. Setuju nggak kalian? Termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Itu kan ya. Dan bro. kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi baru yang termasuk yang di Emang benar-benar gak habis pikir ya teman-teman. Coba kita baca nih ya. Lapor lagi ke Komnas HAM. Awalnya mereka menuduh, memfitnah, menghujat tanpa bukti dan juga data. Setelah jadi tersangka mereka lah kok merasa terzolimi. Mereka merasa playing victim gitu loh teman-teman ya. Kita lihat saja sampai mereka ini pakai baju orange teman-teman ya. Aduh emang benar-benar mereka tuh makin gila ya kan. Gak kunjung dimaafkan ya sama Pak Jokowi, sampai-sampai mereka ini menggila melapor kepada Komnas HAM merasa HAM-nya atau hak asasi manusia mereka ini dilanggar. Dilanggar apanya? Lalu itu proses peradilan kok ya ikuti aja ya. Dia emang bener-bener pantesan ya. Rakyat ini jengah banget sama kalian sampai-sampai mau ngeroyok Rismon DKK yang si FD-an. Lalu menyebarkan fitnah mulu kok. Kita ini rakyat maunya damai gitu loh, emang bener-bener ya. Gimana kalau menurut kalian guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi untuk informasi dan video hari ini ya. Moga-moga bisa menambah wawasan Anda. Jangan lupa like videonya, subscribe juga channel Sudut Pandangnya. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.